Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kebaktian saat ini kita laksanakan tetap bersama keluarga di rumah masing-masing, seperti himbauan Majelis Agung GKJW. Dan kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Perjalanan yang kita tempuh tidak mudah, penuh pergumulan hidup. Dalam berbagai keadaan hidup, tentulah kita perlu untuk terus berjuang. Seraya meyakini akan campur tangan Tuhan, sebab Dia Allah yang penuh kasih setia. Seperti di dalam Mazmur 100 ayatnya yang kelima yang demikian, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah datang sujud menyembah dengan membawa kerinduan dan penghormatan kita kepadanya. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan, dinyanyikan 2 kali. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, kututurkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, kututurkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama akan memasuki kebaktian Minggu, dan bersama marilah kita mengambil saat teduh dengan mengaku yang demikian di dalam hati kita masing-masing. Kebaktian pada hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kebaktian pada saat ini terambil di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36, yang demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, setiap hari kita menerima berkat Tuhan, dan sudahkah kita mensyukurinya? Apakah kita masih ragu atas karya Sang Pencipta dalam hidup ini? Dan jika kita beriman pada kasih Tuhan, mari kita nyatakan melalui sikap hidup yang dimulai dari memuliakan namanya, Sang Sumber Kuasa dalam hidup kita. Saat ini kita bersama akan merespon tema kebaktian dari PKJ 184, baitnya yang pertama, nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan panggilan pertobatan yang terambil di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9, yang demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita dipanggil oleh Yesus untuk dapat senantiasa hidup di dalam pertobatan. Demikian saat ini, ketika kita bersama-sama membangun persekutuan dengan Tuhan, kita diajak untuk mau merendahkan hati kita. Kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah saat ini kita bersama akan memasuki doa pengakuan dosa secara pribadi yang kemudian akan kami lanjutkan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, dengarkanlah
setiap seruan doa kami. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa menolong kami di dalam setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami mengimani bahwa oleh karena kuasa Tuhan, Engkau rela menyelamatkan kami dari dosa. Semua karena cinta-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, agar kehidupan kami senantiasa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Hidup kami senantiasa boleh sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar berita anugerah pada saat ini, yang terambil di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Yang demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyanyikan dengan penuh sukacita ungkapan iman kita melalui lagu Tuhan Yesus Baik. Kita akan nyanyikan sebanyak 2 kali. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, saat ini tiba bagi kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama menyatukan hati kita memasuki doa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu ya Tuhan, turun-temurun dan untuk selama-lamanya. Pada saat ini kami sungguh bersyukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Demikian pada saat ini, bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk membangun persekutuan bersama dengan anggota keluarga kami dan bersama dengan Engkau. Saat ini kami akan bersama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kehidupan kami senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini diambil dari Matius 16 ayat yang ke-13 sampai 20. Matius 16 ayat 13 sampai 20. LAI memberi perikop judul Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkan firman Tuhan di dalam hati kita masing-masing, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dari NKB 204. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Di dunia yang penuh cemar. Yesus dalammu.
Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di zaman yang kian modern saat ini, sebagian besar orang tentu sudah menggunakan handphone. Nah, saudaraku, handphone ini bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, tetapi selain berkomunikasi melalui handphone ini, panjenengan bisa mendapatkan berbagai macam informasi dari berbagai daerah, berbagai negara yang ada di dunia ini. Dengan begitu mudahnya. Bahkan melalui handphone ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panjenengan juga bisa menjual atau membeli berbagai produk. Oleh sebab itu, kita sering mendengar kemudahan dalam satu genggaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini banyak orang yang menggunakan media sosial di handphonenya untuk membagikan berbagai jenis usaha yang dimiliki. Entah itu pakaian, entah itu produk make up, entah itu kue, entah itu makanan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membeli produk melalui online, tentu yang diharapkan oleh penjual tidak lain adalah testimoni. Apakah testimoni itu? Testimoni merupakan kesan dari pembeli setelah ia menggunakan atau mengonsumsi suatu produk. Dan biasanya juga, bila banyak orang memberi testimoni yang baik terhadap suatu produk yang hendak kita beli, maka kita akan semakin yakin untuk membelinya. Dan tak berhenti di situ saja, Bapak Ibu Saudara, setelah kita membeli serta menggunakan atau mengonsumsi produk tersebut, bahkan jika ada perubahan-perubahan tertentu yang mungkin dialami yang baik, tentu muncul suatu keinginan di dalam diri kita membagikan testimoni itu juga kepada orang lain. Jadi bukan hanya testimoni yang kita berikan kepada penjualnya saja, bahwa kita suka dengan produk yang dimilikinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila produk itu baik, maka kita ingin pengalaman baik ini juga biasa dialami oleh orang lain. Sebaliknya, jika produk ini tidak baik, maka kita berharap orang lain tidak mengalami hal yang sama. Nah, saudaraku, di sini yang ingin saya tekankan adalah tentang pentingnya kita mengalaminya sendiri, bukan kata orang. Dan pentingnya juga bagi kita untuk memberi testimoni atau memberi respon atas pengalaman kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tidak asing di telinga kita sebuah ungkapan, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Sebab pengalaman tentu mengajarkan banyak hal di dalam kehidupan kita melalui berbagai macam proses peristiwa. Di antaranya, pengalaman itu menolong kita untuk kita mendapatkan pengetahuan dan pemahaman akan sesuatu. Nah, itulah juga yang sedang dialami oleh Petrus dan para murid Yesus yang lainnya dalam bacaan kita hari ini. Setelah mereka memiliki pengalaman menjalani keseharian bersama dengan Yesus, Yesus bertanya kepada mereka tentang pengenalan mereka mengenai anak manusia, yakni dalam diri Yesus itu. Nah, yang menarik saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang diberikan oleh Yesus itu ditanyakan ketika mereka sampai di suatu daerah Kaisarea Filipi. Tentu juga bukan suatu kebetulan. Saudaraku, Kaisarea Filipi ini adalah sebuah kota Romawi kuno yang terletak di bagian barat daya Gunung Hermon, dekat dengan suatu sumber air yang bernama Grotto dan juga tempat penyembahan agama kuno. Misalnya Baal, Dewa Pan, dan di sana juga ada kuil kaisar yang terbuat dari marmer sebagai lambang kekuasaan Romawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bertanya kepada murid ketika berada di tempat itu. Sejatinya, Yesus mau menyatakan bahwa Yesus ini jauh lebih besar, lebih agung, lebih mulia, lebih berkuasa, dan lebih layak disembah daripada kuil-kuil dan berhala-berhala Romawi saat itu. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Semula, memang para murid menyampaikan pengetahuan mereka berdasarkan pengakuan dari khalayak ramai. Di ayat 14 dikatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu dari nabi yang mereka tahu. Dan Yesus tentu belum puas dengan jawaban murid-murid tentang hal dirinya jika hanya sebatas apa kata orang. Yesus mengharapkan testimoni atau kesan pribadi atas pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan, atau pengakuan yang lahir dari pengenalan pribadi akan Yesus. Sehingga dia bertanya kembali, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Barulah kemudian Petrus yang menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan pada saat ini. Siapakah Yesus bagi hidup kita? Siapakah Yesus bagi panjenengan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini tentu senada dengan pertanyaan dalam kaitannya membangun relasi kasih, entah itu dengan pacar ataupun pasangan hidup kita, yang biasanya juga muncul pertanyaan, siapakah sih aku ini menurut kamu?
Siapa aku bagi kamu? Nah, saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan ini bisa saja dijawab, kamu ya bojoku, kamu ya pacarku, kamu ya suamiku, kamu ya istriku, kamu ya penolongku, kamu ya pelengkap dalam hidupku, kamu ya segalanya buat aku, dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan tersebut tentu dapat dijawab manakala kita sudah mengenal seseorang. Kita sudah berjalan bersama atau menjalani hidup bersama-sama. Bahkan mengalami berbagai hal bersama-sama. Kalau kita tidak saling mengenal, tidak menjalani hidup bersama-sama, kalau ditanya, siapa sih aku bagi kamu? Ya, tentu kita akan bingung untuk menjawabnya. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian ketika kita kembali kepada pertanyaan di awal tadi. Siapakah Yesus bagi kita? Siapakah Yesus bagi panjenengan? Untuk dapat menjawabnya, kita perlu mengenal Yesus. Berjalan bersama atau menjalani hidup bersama-sama dengan Yesus. Bahkan mengalami berbagai hal bersama-sama dengan Yesus. Ini artinya kita mengalami sendiri akan karya dan kasih Tuhan. Sehingga yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, memiliki pengalaman hidup pribadi bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang tentu memiliki pengalaman hidup berdasarkan berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Entah yang baik atau yang buruk, bahkan mengecewakan. Atas apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang, orang bisa saja menyampaikan atau memberi testimoni atau menyimpulkan. Katanya A, Tuhan Yesus itu baik. Katanya B, Tuhan itu tidak adil. Katanya C, Tuhan itu marah padanya. Katanya si D, Tuhan itu tidak lagi peduli dengan dia. Dan seterusnya. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap pengakuan orang lain itu berdasarkan setiap peristiwa yang dialaminya. Dan pengakuan orang lain ini memang dapat memberi kita kekayaan pemahaman tentang Tuhan yang kita percaya. Namun, sejatinya iman percaya kita tidak bisa hanya didasari dari testimoni orang lain, dari pengakuan orang lain, atau kata orang lain, Tuhan itu begini, begini, dan begini. Sebab, sekali lagi, pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Peristiwa yang dihadapi setiap orang juga berbeda-beda. Dan seringkali, ya manusia belum mengenal akan kasih Tuhan. Manusia hanya melihat kepingan-kepingan peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Kepingan peristiwa yang mengecewakan, kepingan peristiwa yang menyakitkan hatinya, kepingan peristiwa yang buruk bagi dirinya. Kemudian disimpulkanlah seperti tadi. Manusia belum memahami pola kasih Tuhan secara utuh. Bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia ini tanpa batas. Seperti halnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seorang bapak yang mengasihi anaknya. Meskipun seorang bapak ini begitu mengasihi anaknya,
jika anak ini melakukan kesalahan, tentulah yang namanya bapak ini akan menegur, minimal seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagi si bapak ini, apa yang dilakukannya ini dianggap bentuk kasihnya kepada anak. Tujuannya tidak lain adalah untuk kebaikan si anak ini. Agar si anak ini tidak melakukan kesalahan lagi, agar si anak ini tahu apa yang harus dilakukan, apa yang benar. Tapi bagaimana dengan anak ini? Anak ini bisa saja merasa bahwa ketika dia dimarahi oleh bapaknya, ketika bapaknya menegurnya, ya artinya bapaknya itu tidak mengasihi dia, tidak sayang sama dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, padahal tidaklah demikian. Saudaraku, kasih setia Allah itu berlimpah-limpah bagi manusia. Sehingga begitu pentingnya bagi kita untuk memiliki pengalaman hidup secara pribadi bersama dengan Tuhan, atau mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Sebab semua itu menjadi fondasi yang kuat bagi iman setiap orang percaya di tengah begitu berat tantangan iman pada saat ini. Yang kedua, pengakuan iman. Saudaraku, kita belajar dari Petrus untuk dapat mengakui apa yang diyakininya, apa yang dipercayanya. Mengaku bahwa kita mencintai Tuhan, mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan, mengaku bahwa Tuhan memberkati kita, dan seterusnya. Sejatinya, kita perlu mengungkapkan pengakuan iman kita. Mengapa kita harus melakukannya? Dalam nyanyian NKB 204, seperti yang sudah kita nyanyikan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sepenggal liriknya, hidupmu kitab yang terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus di dalammu? Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita, kehidupan kita harus memancarkan terang kasih Kristus. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita berjalan bersama-sama dalam kehidupan keseharian bersama dengan Tuhan, maka tiba saatnya juga kita juga harus memancarkan kasih Kristus yang sudah kita terima dalam kehidupan ini. Saudaraku, ada respon khusus Yesus atas pengakuan iman Petrus. Yang pertama, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, dan seterusnya. Dan yang kedua, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan yang ketiga, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Di sini kita melihat bahwa dari pengakuan iman Petrus ini, Yesus pada akhirnya memberi kepercayaan dan tanggung jawab istimewa kepada Petrus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengungkapkan iman kita ini bukan hanya lewat kata-kata saja, tetapi juga penting adalah lewat laku hidup kita. Laku hidup yang benar, laku hidup yang setia di jalan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan malu, janganlah ragu, janganlah takut. Karena seperti halnya Petrus, dikatakan
berbahagia. Kita akan merasakan sukacita ketika kita dapat mengakui iman kita dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Tetaplah selalu memancarkan kasih Kristus lewat perkataan kita, lewat tindakan hidup kita, sikap hidup kita, dan semoga kita semakin mantap menjalani kehidupan ini. Karena kita tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, berserta saudara-saudara kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bersama akan menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami telah merenungkan firman Tuhan dan kami telah belajar banyak dari kehidupan para murid-Mu. Demikian juga Petrus di dalam relasi yang dibangun bersama-Mu, ya Yesus. Tuhan, ajarkanlah setiap kami untuk senantiasa dapat menghayati akan hadir-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan, mengalami sendiri akan karya dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Pun kami dapat memancarkan kasih Kristus lewat perkataan dan hidup kami. Sempurnakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan.
Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan kehidupan keluarga lepas keluarga milik-Mu di Jemaat GKJ Mojosari Rejo. Berkatilah ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara keluarga kami melalui pekerjaan kami, berikan kelancaran untuk segala sesuatunya. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan yang baik bagi setiap kami. Tuhan berkati setiap keluarga agar senantiasa ada damai sejahtera Kristus, kami senantiasa dapat hidup di dalam kasih-Mu. Berkati anak-anak kami, mereka yang ada dalam usia balita di dalam tumbuh kembangnya. Tuhan berikan kepintaran di dalam diri anak-anak kami. Demikian juga untuk anak-anak kami di dalam usia sekolah. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kepintaran, ketekunan di dalam belajar kepada anak-anak kami. Masa depan mereka sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya keberadaan keluarga kami di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami ya Bapa. Kiranya gereja kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Berkatilah untuk setiap pelayanan yang dilakukan, baik penatua diaken pamong, tenaga TU, poster, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan, kiranya setiap kesetiaan senantiasa kami dasarkan oleh karena rasa syukur kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk setiap persiapan yang hendak kami lakukan. Menjelang tanggal 6 September kami akan memulai ibadah di masa new normal. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Sekalipun ada batasan-batasan di sana-sini, biarlah kami boleh tetap bersemangat untuk senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan dimanapun kami berada, kami tetap dapat membangun persekutuan dengan Tuhan. Kami juga menyerahkan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati negara kami di dalam setiap proses yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin kami dari pusat hingga daerah, berikan kebijakan hikmat yang daripada Tuhan di dalam mengatur dan menata segala sesuatunya. Demikian juga kami menyerahkan tim medis yang masih bekerja keras di dalam penanggulangan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang anugerahkan kesehatan yang baik bagi mereka, agar segala sesuatu yang dilakukannya senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami hendak mengakhiri persekutuan kami pada saat ini. Kami akan kembali dalam kehidupan keseharian kami. Berkatilah seminggu ke depan, biarlah kehidupan kami senantiasa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah ya Tuhan, seru doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita bersama menghaturkan persembahan, baiklah kita dasari terlebih dahulu dengan kesaksian Alkitab yang akan kita baca dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Demikian kesaksiannya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bersama kita mengaturkan persembahan dengan diiringi nyanyian dari PKJ 209 bait 1 dan bait kedua. Kasih setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di kau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama menyerahkan persembahan yang sudah kita aturkan pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama untuk berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan kami permuliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Sembari kami menaikkan syukur kami karena berkat dan penyertaan serta pemeliharaan yang sudah Tuhan nyatakan dan wujudkan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Bapa, perkenankan kami saat ini di dalam kami menghaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan dan kami persembahkan di hadapan-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan mensucikan dan memberkati apa yang menjadi persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan ajarkanlah kami ya Tuhan untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan kami yang hidup. Bapa yang makasih, kami juga berdoa untuk pengelola persembahan di mana petugas yang sudah Tuhan tunjuk. Berilah dan pimpin dengan roh dan hikmat-Mu sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa yang makasih, ajarilah kami untuk senantiasa mengungkapkan syukur kami melalui kehidupan kami sehari-hari. Demikian Tuhan, seru doa, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama yang kudus
Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melanjutkan peribadahan kita dalam kehidupan sehari-hari dan kita semakin mantap berjalan dalam jalan Tuhan. Kita bersama akan memuji nama Tuhan kembali. Dari NKB 104 kita nyanyikan baitnya yang kedua dan yang keempat. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang besar. Apinya berkobar dalam hatiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kehidupan saudara-saudara, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.